Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semua di rumah, semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, anak-anak, kalian sekarang sudah kelas 6 ya. Tentunya kalian harus lebih giat belajar lagi. Nah, di kelas 6 ini kalian belajar bahasa Indonesia bertemu lagi dengan Bu Guru Dwi ya. Kalian harus lebih giat lagi. Nah, baik anak-anak, pada pertemuan awal pembelajaran tahun ajaran ini, di kelas 6 ini kita akan belajar menyajikan informasi di dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, terlebih dahulu Bu Guru jelaskan apa itu sebuah teks laporan hasil pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan ialah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Nah, jadi tulisannya itu yang dibuat itu berdasarkan hasil penelitian, bukan rekayasa, bukan mengada-ada atau pengamatan secara langsung. Nah, jadi berdasarkan penelitian atau pengamatan secara langsung ya. Langsung artinya dari diri kita, dari kedua mata kita melihat langsung di tempatnya sesuai dengan fakta. Fakta itu kenyataan untuk menginformasikan kepada orang lain. Jadi tujuannya menginformasikan kepada orang lain. Nah, itu tadi pengertian dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, selanjutnya Bu Guru akan jelaskan bagian-bagian di dalam laporan. Nah, laporan di sini yang dimaksud adalah laporan hasil pengamatan. Nah, apa saja sih bagian-bagian yang harus ada di dalamnya? Ya, yang pertama kita cermati adalah nama kegiatan. Jadi namanya apa ya? Nah, nama kegiatan yang dilakukan itu apa? Kemudian yang kedua adalah lokasi pengamatan. Nah, lokasinya itu di mana ya? Misalnya di kebun binatang, di pantai, di hutan, dan lain sebagainya ya. Itu namanya lokasi tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Waktu pengamatannya kapan? Nah, harinya misal hari Senin tanggal 7 Mei 2019. Nah, itu namanya waktunya. Hari ada tanggal, ada tahun ya. Kemudian yang keempat adalah objek. Objek di sini adalah objek pengamatan ya. Misal yang akan diamati itu apa? Misalnya tentang hewan, tentang tumbuhan, nah, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima adalah hasil pengamatan ya. Nah, jadi hasil pengamatan, selama melakukan pengamatan di situ diuraikan ya, hasil secara jelas, secara rinci ya, keseluruhan itu diuraikan di dalam hasil pengamatan. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru akan berikan contoh laporan hasil pengamatan. Nah, kalian bisa lihat di situ yang paling atas adalah nama kegiatan. Nama kegiatannya yaitu pengamatan makhluk hidup di sekitar. Kemudian yang kedua adalah lokasi pengamatannya, yaitu di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kemudian waktu pengamatannya yaitu Kamis 5 April 2018. Objek pengamatannya yaitu hewan di Kebun Binatang Ragunan. Hasil pengamatannya yaitu bahwa Kebun Binatang Ragunan adalah suatu tempat tinggal sebagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang ini merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, itu tadi anak-anak ya, isi dari paragraf pertama, yaitu isinya memuat lokasi Kebun Binatang Ragunan, kemudian pendiriannya, luas tanahnya, dan jumlah spesies dan jumlah spesimen yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya pada hasil pengamatan pada paragraf yang kedua, yaitu
Kebun binatang Ragunan memiliki beragam spesies hewan yang dirawat di sana. Contohnya ada reptil, unggas, mamalia, dan primata. Nah, sebagai bentuk untuk menarik pengunjung, maka kebun binatang Ragunan juga membuat fasilitas. Nah, contohnya fasilitas dunia primata. Nah, di sana itu pengunjung difasilitasi untuk dapat melihat berbagai jenis primata, khususnya orang hutan. Nah, selain itu, petugas di sana juga memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan beberapa hewan primata di sana, seperti contohnya adalah memegang dan memberi makan, ya. Jadi pengunjung diperbolehkan, ya, anak-anak di sana untuk memegang dan memberi makan secara langsung, ya, terhadap orang hutan. Nah, itu tadi ya hasil pengamatan dari kedua paragraf. Nah, anak-anak, setelah Bu Guru jelaskan tentang laporan hasil pengamatan dan Bu Guru sudah berikan contohnya, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan. Nah, kalian mengerjakan pertanyaan dari Bu Guru ini dengan melihat kembali contoh laporan yang Bu Guru berikan tadi, ya. Contoh laporan hasil pengamatan yang Bu Guru berikan tadi, ya. Soal yang pertama, kapan pengamatan tersebut dilakukan? Yang kedua, siapa yang menjadi objek pengamatan? Kemudian yang ketiga, bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? Kemudian yang keempat, informasi apa saja yang terdapat dalam paragraf pertama? Yang terakhir, informasi apa saja yang terdapat pada paragraf kedua. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan, foto dan kirim jawaban kalian pada Google Classroom, ya. Anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.